Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain Hidayat. Saya akan menjelaskan tentang materi unit masukan dan keluaran atau modul input-output pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Pengertian modul input-output merupakan peralatan antarmuka interface bagi sistem bus atau switch sentral yang mengontrol satu atau lebih perangkat periferal, tidak hanya sekedar modul penghubung tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara periferal dan bus komputer. Modul input-output adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengontrolan sebuah perangkat luar, pertukaran data antara perangkat luar dengan memori utama atau register-register CPU, antarmuka internal dengan komputer CPU atau memori utama, antarmuka dengan perangkat eksternalnya untuk menjalankan fungsi-fungsi pengontrolan. Fungsi modul input-output sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui sistem bus, sebagai piranti antarmuka dengan peralatan periferal lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Kemudian kontrol dan pewaktuan. Fungsi kontrol dan pewaktuan atau control and timing merupakan hal yang penting untuk mensinkronasikan masing-masing komponen penyusun komputer. Dalam sekali waktu, CPU berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat dengan pola menentu dan kecepatan transfer komunikasi data yang beragam, baik perangkat internal seperti register, memori utama, memori sekunder, perangkat periferal. Proses tersebut bisa berjalan apalagi apabila ada fungsi kontrol pewaktuan yang mengatur sistem secara keseluruhan. Transfer data tidak akan lepas dari penggunaan sistem bus, maka interaksi CPU dan modul I/O akan melibatkan kontrol pewaktuan sebuah arbitrasi bus atau lebih. Kemudian komunikasi CPU. Komunikasi antara CPU dan modul input-output, antara lain command decoding, yaitu modul menerima perintah-perintah dari CPU yang dikirim pun sebagai sinyal bus. Misalnya sebuah modul I/O untuk disk dapat menerima perintah read sektor, scan record, ID, format disk. Data, pertukaran data antara CPU dan modul input-output melalui bus data. Status reporting, yaitu pelaporan kondisi status modul input-output. Address recognition, bahwa peralatan atau komponen penyusun dapat dihubungi atau dipanggil. Lalu buffering, tujuannya adalah untuk menyesuaikan data sehubungan perbedaan laju transfer dari data perangkat periferal dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Deteksi kesalahan. Bila perangkat periferal terdapat masalah sehingga proses tidak dapat dijalankan, maka modul input-output akan melaporkan kesalahan tersebut. Misalnya, informasi kesalahan pada periferal printer seperti kertas tergulung, tinta habis, kertas habis. Teknik yang umum untuk deteksi kesalahan adalah penggunaan bit paritas. Kemudian struktur modul input-output. Antarmuka modul input-output ke CPU melalui bus sistem komputer terdapat 3 saluran, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Berikut ini adalah gambar struktur blok diagram struktur modul input-output. Kemudian operasi modul input-output. Operasi modul input-output adalah pertukaran data dari dan ke dalam komputer. Berdasarkan pandangan internal, modul input-output dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan dan penulisan. Modul input-output dapat mengontrol lebih dari sebuah perangkat periferal. Modul input-output juga dapat mengirimkan sinyal interrupt. Input-output terprogram. Dengan input-output terprogram, suatu data saling dipertukarkan antara CPU dan modul input-output. CPU mengeksekusi program yang memberikan operasi input-output kepada CPU secara langsung dengan melakukan pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, monitoring perangkat. Kemudian kelemahan input-output terprogram yaitu membuat CPU menunggu operasi input-output selesai dilakukan modul. Kemudian modul input-output tidak dapat melakukan interupsi kepada CPU. Seluruh proses merupakan tanggung jawab CPU.
Klasifikasi perintah input output. Perintah kontrol. Perintah kontrol ini digunakan mengaktifasi perangkat peripheral dan memberitahukan tugas yang diperintahkan padanya. Kemudian perintah tes. Perintah ini digunakan CPU menguji berbagai kondisi status modul input output dan peripheralnya. Perintah read. Perintah pada modul input output mengambil suatu paket data kemudian menaruh dalam buffer internal. Selanjutnya, paket data dikirim melalui bus data setelah terjadi sinkronisasi data maupun kecepatan transfernya. Perintah write. Perintah ini kebalikan dari read. CPU memerintahkan modul input output untuk mengambil data dari bus data untuk diberikan pada perangkat peripheral tujuan data tersebut. Implementasi perintah dalam instruksi terdiri dari memori mapped. Terdapat ruang tunggal untuk memori lokasi perangkat. CPU melakukan register pada memori dan melakukan register status dan register data modul input output sebagai lokasi memori dan menggunakan mesin yang sama untuk mengakses baik memori maupun perangkat input output. Konsekuensinya adalah saluran tunggal untuk membaca dan saluran tunggal untuk penulisan. Keuntungan memori mapped yaitu sistem dalam pemrograman yaitu adalah efisiensi dalam pemrograman namun memakan banyak waktu memori alamat. Kemudian isolated I/O, dilakukan pemisahan ruang pengalamatan bagi memori dan ruang pengalamatan bagi I/O. Dengan teknik ini diperlukan bus yang dilengkapi dengan saluran pembacaan dan penulisan memori ditambah saluran perintah output. Keuntungan isolated input output adalah sedikitnya interupsi input output. Interrupt driven I/O. Dengan interrupt driven I/O, proses yang dilakukan tidak membuang-buang waktu. Rincian prosesnya: CPU mengeluarkan perintah input output pada modul input output. Bersamaan perintah input output dijalankan modul input output maka CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya. Apabila modul input output telah selesai menjalankan instruksi yang diberikan, maka akan dilakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Cara kerja interrupt driven input output. Modul input output menerima perintah, misalnya read. Modul input output melaksanakan perintah pembacaan dari peripheral dan meletakkan paket data ke register data modul. Modul mengeluarkan sinyal interupsi ke CPU melalui saluran kontrol. Modul menunggu data diminta CPU. Saat permintaan terjadi, modul meletakkan data pada bus data. Modul siap menerima perintah selanjutnya. Pengolahan interupsi. Perangkat input output akan mengirimkan sinyal interupsi ke CPU. CPU menyelesaikan operasi yang dijalankan, kemudian merespon interupsi. CPU memeriksa interupsi tersebut. Kalau valid, maka CPU akan mengirimkan sinyal ke perangkat input output untuk menghentikan interupsinya. CPU mempersiapkan pengontrolan transfer ke rutin interupsi. Hal yang dilakukan adalah menyimpan informasi yang diperlukan untuk melanjutkan operasi yang tadi dijalankan sebelum adanya interupsi. Informasi yang diperlukan berupa status prosesor berisi register, lokasi instruksi yang akan dieksekusi. Informasi tersebut kemudian disimpan dalam stek pengontrolan sistem. CPU akan menyimpan PC atau program counter eksekusi sebelum interupsi ke stek pengontrol bersama informasi PSW atau program status word. Mempersiapkan PC untuk penanganan interupsi. CPU memproses interupsi. Bila pengolahan interupsi selesai, maka CPU akan memanggil kembali informasi yang telah disimpan pada stek kontrol untuk meneruskan operasi sebelum interupsi. Baiklah, sekian materi dari saya. Terima kasih telah menyimak materi ini. Semoga Anda mempelajari sesuatu yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.